kantor pajak itu sangat concern terhadap penetapan harga. Harga transfer itu apa? Antara siapa? Antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tidak ada di akta, namun yang bersangkutan berwenang untuk mewakili perusahaan. Kewajaran kelaziman usaha, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU. Pihak wajib pajak ini dapat menjelaskan gitu ya, secara terdokumentasi tentunya, semuanya tahapan-tahapan PKKU ini telah dilaksanakan, sehingga secara nominal ya terkadang nilainya cukup material gitu ya kalau terkait dengan transfer pricing ini. Berarti kalau untuk dokumen lokal Pak, itu kan ada penerapan PKKU. Itu bagaimana sih Pak stepnya dan bagaimana cara kita sebagai wajib pajak menerapkannya untuk transaksi afiliasi kita? Kalau secara singkat ya kita bahas tuh sebenarnya penerapan PKKU itu ada 6 ya, ada 6 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan afiliasi. Ya, di sini nanti kita jabarkan apakah itu misalkan pembelian barang atau penjualan barang ya, atau penerimaan atas jasa atau pembayaran atas jasa, kan bisa dua ya. Bisa penerimaan, bisa biaya. Kemudian juga terkait dengan royalti, kemudian sewa ya, dan sebagainya. Jadi kita melakukan identifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Biasanya kita melihat ini dari laporan keuangan audit dulu ya. Nanti di sana mana nih transaksi-transaksi baik itu dari pemasukan ataupun pengeluarannya. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan analisa industri ya. Jadi kalau memang yang setelah kita tahu, oh ini yang mau kita uji transaksinya, lalu kita lihat nih wajib pajaknya bergerak di bidang apa, kan begitu ya. Nah, kita lihat juga ada tren nggak di industri ini ya. Contohnya misalkan oh ini setelah COVID udah naik ya kan, dulu perhotelan ya kan, F&B, restoran. Nah, setelah COVID sudah naik, sudah kembali normal lagi. Kalau dulu pas COVID kita tutup, harus ada adjustment. Industrinya seperti apa? Apakah itu life cycle-nya, apakah ini like growth, apakah ini udah declining, apa mature atau masih di depan gitu. Nah, itu dianalisa industri ya. Tujuannya nanti buat apa? Kita mengetahui marginnya gitu. Kalau ternyata industri ini masih di awal gitu ya, pasti kan ada capital investment yang besar di depan. Mungkin marginnya harusnya kan tidak tinggi kan begitu, dibanding dengan yang growth apa sudah mature kan begitu. Ya, itu jadi itulah analisa industri. Yang kedua, yang ketiga adalah kita mengidentifikasi ya hubungan komersial gitu ya antara wajib pajak dengan pihak afiliasinya ya, melakukan analisa spesifik transaksi yang kita mau uji. Ya, jadi kalau kita misalnya lihat ini misalkan jasa contohnya ya. Nah, jasa kita lihat ini emang perlu ada jasa gitu. Nah, perlu nggak? Kenapa harus bayar ke luar negeri? Nah, kemudian jasanya ini ada nggak gitu? Jangan-jangan cuman invoice doang gitu kan? Harus ada substansi atas jasanya gitu. Analisa transaksinya. Oh, kalau jasa ini buat apa manajemen, dan memang perusahaannya perlu gitu ya. Tidak ada duplikatif ya. Dan ini bukan pengeluaran dari shareholder atau shareholder activity ya, itu tidak boleh. Jadi memang adalah jasa pure yang diberikan oleh shareholder ke anak perusahaan untuk kepentingan anak perusahaan, dan anak perusahaan tidak dapat dari pihak lain. Dan memang dokumen untuk mendukungnya ada. Contohnya misalnya kalau jasa mungkin ada orangnya datang ke Indonesia, atau mungkin ada agenda rapat pembahasan, atau ada laporan gitu dan sebagainya. Nah, itu yang ketiga, analisa transaksinya gitu. Nah, yang keempat adalah analisa kesebandingan. Nah, kita melihatlah, kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, biasanya ini ada database komersial yang umum dipakai ya. Either BVD lah atau Cyrus, Oriana. Nah, kantor pajak juga ada kan gitu ya. Jadi ini biasanya jangan Google ya, tapi kita ada database komersial yang biasanya menyediakan ya, perusahaan penyedia database itu. Makanya kenapa transfer dokumen ini menjadi tidak murah gitu ya. Kenapa? Karena database-nya itu ya, database pembandingnya itu kita harus mencari. Nah, yang cukup lengkap. Lalu yang 5 adalah menerapkan metode penentuan harga transfernya ya. Kita tahu yang umum misalkan ada transaction net margin method atau CUP, controllable uncontrolled price, kemudian ada profit split method dan seterusnya ya. Kita mungkin nggak bahas detail satu persatu ya, kan itu sangat teknis gitu. Tapi intinya di sini adalah masing-masing metode itu punya kelebihan dan kekurangannya, sehingga di local file itu harus disebutkan alasan pemilihan metode. Contoh kenapa nggak pakai CUP atau controllable uncontrolled price ya. CUP ada internal, ada eksternal misalkan. Oh, ternyata tidak ada datanya paling sering. Semuanya ke pihak afiliasi. Nah, sehingga CUP tidak bisa dipakai
gitu kan. Nah, karena ada KUHP internalnya yang paling bagus kan begitu. Karena ada tuh di OECD TP Guideline sebenarnya kalau bisa ini adalah yang paling diutamakan. Kalau ada misalkan transaksi perusahaan melakukan transaksi pihak independen dengan pihak afiliasi ya, dan jumlahnya mungkin relatif nggak jauh beda gitu ya. Nah itu bisa dijadikan data pembanding yang paling kuat sebenarnya ya. Nah yang terakhir adalah menerapkan metodenya. Ya, jadi dari data pembanding yang sudah ada, metodenya kita sudah pilih, barulah kita menerapkan metode itu ke dalam data-data pembandingnya. Ini yang tahap terakhir atau tahap yang keenam ya. Jadi tahap yang keenam ini adalah kita menerapkan metode transfer pricing yang sudah kita pilih ke dalam database yang tadinya sudah kita tarik, yang menurut kita sebanding dengan perusahaan yang maunya diuji gitu. Nah dari sana bisa dapat mungkin 4, 5, 10 ya 20 data pembanding gitu. Nah yang menghasilkan rentang harga wajar. Ya, jadi biasanya itu ada rentang, tidak satu spesifik. Nah, dimana kalau kita dulu belajar statistik kan ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, kita memang ideally adalah antara Q2 sampai dengan Q3 kan gitu. Jadi berarti di tengah-tengah tapi plus minus gitu. Nah, itu range yang umumnya diterima ya sebagai harga yang wajar. Yang jelas jangan sampai di atas Q4 ya. Q4 kan kuartil keempat paling tinggi gitu ya. Atau Q1 ya. Q1 kan kuartil yang di bawah Q1. Jadi sangat rendah gitu ya, paling di bawah 25% atau di atas bahkan 100%-nya gitu, di atas 75, di atas Q3 sampai Q4-nya kan gitu. Nah, jadi biasanya yang kita pakai tadi ya, saya ulang adalah rentang harga wajar antara Q1 sampai dengan Q3. Nah, Q2 kan pas di tengah gitu ya. Jadi itu istilahnya kita urutkan dari misalkan kita pakai margin ya, margin yang paling rendah sampai paling tinggi. Nah, dari sana kita buat dari 0, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, biasanya rentang harga wajar itu kita ambil adalah dari Q1 sampai dengan Q3. Nah, jadi kalau bisa jangan lebih dari Q3 gitu, atau lebih dari Q4 gitu. Nah, berarti ini di luar rentang nih ya. Nah, di luar rentang harga wajar dan rentan koreksi gitu. Dan memang harusnya dikoreksi. Berarti ini ada masalah nih. Penentuan harga transfernya ketinggian. Kembali ke tadi diskusi di awal. Ya, jadi itulah di situ dari 6 tahapan ini ya. Jadi saya ulang dari 6 tahapan ini. Yang pertama adalah tadi 6 tahapan-tahapan penerapan kewajaran dan kelaziman usaha ya, atau arm's length principle. Tadi satu adalah mengidentifikasi transaksi hubungan istimewanya. Kemudian yang kedua, melakukan analisa industri. Jadi industri ini dari tahap apa? Apakah dia masih awal, apakah sudah growth atau sudah mature gitu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan analisa atas transaksinya, melihat hubungan wajib pajak dengan pihak afiliasinya ini ada atau enggak, atas apa pembuktiannya. Keempat adalah melakukan analisa kesebandingan dan mencari data pembanding. Ya, nah ini biasanya dari database gitu ya. Dan yang kelima adalah menentukan metode transfer pricing-nya. Ya, nah kenapa kita memilih suatu metode tapi tidak metode yang lain. Dan yang keenam terakhir adalah menerapkan metode tadi di tahap 5 atas data-data yang kita tarik di tahap ke-4 gitu. Dan itu dihasilkan adalah rentang harga wajar. Nah, di perusahaan diuji diharapkan bisa masuk ke rentang di Q1 sampai dengan Q3. Nah, di mana di situ adalah dianggap rentang harga wajarnya gitu. Nah, ini kurang lebih 6 tahap penerapan prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle. Baik Pak, tadi ada penjelasan tentang pembuktian ya Pak untuk transaksi-transaksi. Contohnya misalkan kayak jasa gitu Pak, atau royalti. Itu Ya. bagaimana sih wajib pajak bisa membuktikan kalau itu benar gitu transaksinya untuk pihak afiliasi? Oke, nah jadi sederhananya ya, kalau terkait dengan misalkan contoh jasa gitu ya, sebenarnya di PKKU ini kita menguji ada 2 yang diuji. Yang pertama adalah eksistensi gitu ya, dan substansi atas penyerahan jasanya. Ya, yang kedua adalah terkait dengan tingkat remunerasinya, artinya harganya, marginnya berapa yang diberikan, yang harus dibayar atau di-charge oleh perusahaan tersebut. Kan itu. Nah, yang pertama adalah terkait dengan eksistensinya. Nah, karena ini kan jasa ya, biasanya seringkali ini menjadi topik sengketa atau dispute antara wajib pajak dengan kantor pajak. Kenapa? Karena kalau barang kan jelas, barangnya ini dikirim gitu ya. Nah, pembuktiannya eksistensinya barangnya ada nggak gitu kan. Nah, lain halnya dengan jasa atau mungkin royalti kan begitu. Kalau jasa berarti biasanya kita harus cek gitu. Kalau jasa ini kan ada yang memberikan jasanya. Nah, pertanyaannya, contoh jasa manajemen. Nah, siapa yang memberikan jasa manajemennya? Orangnya siapa gitu. Biasanya kita bahkan lihat CV-nya gitu ya, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini benar layak untuk memberikan jasanya. Apakah jasa itu diberikan di Indonesia atau dari luar? Mungkin sekarang via media elektronik, Zoom dan seterusnya gitu ya. Nah, atau memang dia datang ke Indonesia.
Nah, lalu pemberian jasa misalkan laporannya apa? Laporan atau ada agenda rapat atau ada konsultasinya gitu. Dan ini harus semuanya didokumentasikan untuk membuktikan bahwa jasa itu benar-benar ada. Kenapa? Karena kalau jasanya tidak ada, bahwa dianggap ini tidak wajar, sehingga seluruh pembayaran biaya jasa itu bisa dilakukan koreksi atau tidak diakui sebagai biaya oleh kantor pajak gitu. Nah, bahkan nanti bisa dikoreksi lanjutan ya, nanti kita bahas gitu. Nah, kemudian yang kedua baru terkait dengan tingkat remunerasinya, ya baik dari jasa atau royalti misalkan gitu ya. Berapa margin yang di-charge gitu. Contoh misalkan royalti sekian persen dari revenue, waduh gitu misalkan kan. Nah, pertanyaannya bener nggak sekian persen dari revenue itu dianggap untuk bayar license untuk royalti? Nah, itulah nanti yang tahap berikutnya setelah itu memang, oh royalti ada nggak? Ada, brandnya dipakai gitu kan. Di mana? Mungkin di packagingnya, atau mungkin di kantornya, atau mungkin di iklannya gitu. Pertanyaan yang berikutnya adalah berapa nilai yang wajar untuk membayar lisensi tersebut gitu. Nah, jadi kantor pajak nanti biasanya akan menguji nih mana dokumennya. Ya, nomor satu eksistensinya dulu ya, baik dari jasa atau royalti misalkan. Nah, kalau ternyata nggak dianggap tidak wajar, dianggap tidak ada, ini dibuat-buat lah gitu ya, sederhananya. Seluruh biayanya tidak diakui, ya, jadi dikoreksi semuanya. Nah, kemudian barulah marginnya, apakah marginnya terlalu tinggi atau terlalu rendah? Kalau terlalu rendah, maka akan dilakukan koreksi yang menambah penghasilan kena pajak, koreksi positif gitu ya. Oh, ini ternyata maaf, tadi kalau biayanya terlalu tinggi tadi ya. Kalau biaya terlalu tinggi, maka akan dilakukan koreksi positif gitu ya. Jadi dia akan mengurangi biaya dan menambah penghasilan kena pajak. Oh, ini bayar nih seharusnya cost plus 15% untuk jasa. Nah, kantor pajak bilang nggak bisa, 15 ketinggian marginnya. Harusnya bayarnya hanya cost-nya plus 5% saja. Maka biayanya akan dikoreksi menjadi turun gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, taunya dari mana? 5%, 15% ya. Itulah nanti diuraikan secara rinci dan mendetail di dalam transfer pricing dokumen gitu ya. Sehingga wajib pajak ini bisa merefer selalu ke sana kalau ada pertanyaan dari kantor pajak. Kemudian terkait dengan eksistensi tadi ya, kalau kita bahas sebelumnya, selain dari ada, tapi kita harus cek juga apakah ada manfaat ekonomis atau economic benefit yang diperoleh oleh perusahaan yang membayarkan biaya-biaya tersebut. Nah, ini juga biasanya akan diuji oleh kantor pajak gitu ya. Apakah memang perlu nggak bayar jasa? Oke, dengan jasa ini bisa menjalankan perusahaan dan menghasilkan revenue nggak gitu. Tapi atau mungkin juga kalau nggak menghasilkan revenue, tetapi mungkin menambah pelanggan atau mengurangi biaya, perusahaan jadi lebih efisien. Begitu juga dengan royalti, misalkan kalau ada merek gitu ya. Oh, misalnya kita ada suatu produk dengan jual dengan ada tanpa merek. Oh, ternyata kalau tanpa merek customer bisa menjadi lebih percaya dan meningkatkan omset dan seterusnya. Jadi eksistensi itu diuji juga bersamaan dengan apakah setelah ada eksis dianggap ada, substansinya ada, diuji juga apakah ini memberikan manfaat ekonomis kepada wajib pajak yang membayarkan biaya-biaya tersebut. Kalau memang biaya tersebut adalah bertujuan dan diperlukan kan untuk perusahaan, berarti harusnya ya ini memberikan manfaat ekonomis. Nah, disinilah harus dijabarkan apakah itu dalam bentuk revenue ataukah peningkatan kegiatan operasional, ya apakah pengurangan biaya yang lain dengan adanya biaya tersebut gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi itu harus diuji semua dan didokumentasikan dalam sebuah transfer pricing dokumen. Nah, terkait yang tadi Pak Mul mention ya, koreksi itu apakah ada resiko apa aja sih Pak yang bisa dihadapi sama wajib pajak dari DJP? Nah, jadi kalau koreksi transfer pricing ini agak unik sedikit gitu ya. Jadi kalau tadi sempat saya singgung bahwa kalau terkait biaya misalkan ya, contoh biaya pembayaran jasa dianggap tidak wajar ya. Berarti ini akan dilakukan koreksi oleh kantor pajak. Jadi biayanya tidak diakui. Nah, tapi belum sampai selesai sampai sana. Itu kita bilang adalah primary adjustment gitu ya. Jadi contohnya tadi biayanya tidak diakui. Berarti otomatis apa? Labanya jadi lebih tinggi dan penghasilannya lebih tinggi kan begitu. Nah, tetapi inilah yang resikonya transfer pricing. Makanya kadang-kadang orang bilang resiko transfer pricing itu besar gitu. Karena ada secondary adjustment-nya juga. Nah, pembayaran jasa atau pembayaran royalti tadi bisa direkarakterisasi oleh kantor pajak gitu. Ya, dan mereka diberikan wewenang untuk itu, kantor pajak. Jadi selain biaya yang dikoreksi, dianggap oh ternyata biaya ini untuk pembagian laba misalkan. Maka dianggap ada yang namanya pembayaran dividen. Nah,
pembayaran dividen ke wajib pajak luar negeri kan dipotong PPh 26, tarifnya 20%. Atau tarif tax treaty ya gitu. Jadi selain dari PPh badannya juga dikoreksi akibat dari biayanya berkurang dan labanya meningkat, tetapi juga ada aspek PPh potong pungutnya, PPh 26-nya. Ya, PPh 26-nya 20% dari pembayaran jasa atau royalti yang direkarakterisasi menjadi dividen. Nah, jadi kena dua nih ya, PPh badan kena, PPh 26-nya juga kena untuk wajib pajak luar negeri nih misalkan gitu. Jadi memang sengketa koreksi transfer pricing ini cukup berisiko gitu ya, terkait dengan pengenaan atas contohnya tadi primary dan secondary adjustment. Contoh lain adalah terkait dengan margin gitu ya. Jadi kalau pengujian misalkan menggunakan metode yang namanya TNMM, Transaction Net Margin Methods gitu. Itu menguji laba perusahaannya. Laba misalkan kita ada namanya profit level indicator atau PLI-nya. Kalau PLI-nya dipakai adalah operating income atau net income gitu ya. Nah, oh, kita net income-nya wajib pajak nih, 3% net income-nya. Lalu lakukan bandingan, harusnya net income-nya ini 3% dari revenue gitu ya. Nah, net income NIM-nya ya. Net income margin-nya. Nah, ternyata setelah ada pengujian, ternyata ini harusnya adalah 10% gitu. Nah, jadi kantor pajak langsung mengkoreksi, menambahkan penghasilan dari yang labanya hanya 3% menjadi 10%, dikoreksi ditambahkan 7% langsung. Nah, itu bisa kena PPh, pajak penghasilan, bisa kena PPN gitu ya, PPN-nya juga kena gitu. Nah, jadi itu bisa harus hati-hati kalau koreksi transfer pricing, memang ini lebih beresiko dari transaksi-transaksi lainnya. Itulah kenapa wajib pajak untuk membuktikan, misalkan tadi kenapa 3%, ya, kenapa ini harus 5%. Nah, itu sangat penting mendokumentasikannya ke sebuah transfer pricing dokumen gitu. Makanya ketika kita membantu wajib pajak gitu ya, kita harus pikirkan juga nih, nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari kantor pajak bagaimana pengujiannya. Nah, ketika kita lihat di klien-klien kita siapkan gitu ya, ada master file, local file. Kalau local file ini kalau ada pertanyaan, nah kita selalu diskusi dulu dengan wajib pajak, dokumen apa saja yang ada ya, yang perlu kita diberikan ke kita disiapkan, sehingga kalau nanti misalkan di himbauan atau P2DK ataupun pemeriksaan, nah kita bisa membantu wajib pajak untuk menjelaskannya, kan begitu. Kalau misalkan misalkan TP-Doc-nya dianggap tidak lengkap lah gitu ya, selain dari TP-Doc-nya dianggap tidak diterima, tapi juga ketika dilakukan koreksi, maka wajib pajak juga sulit menjelaskan, kan gitu ya. Jadi transfer pricing dokumennya jadi tidak begitu dipakai gitu. Nah, itulah pentingnya membuat TP-Doc yang benar-benar kita harus melihat, mengidentifikasi ya, kira-kira selain PKKU ini 6, lalu perlu juga kan, kalau ternyata wajib pajaknya ditanya, bagaimana cara menjawabnya ke kantor pajak, kan begitu. Nah, itu biasanya kita juga bantu kan seperti itu. Nah, jadi itu yang harus hati-hati kan gitu. Terkait dengan koreksi transfer pricing ini, memang koreksi transfer pricing ini secara umum nilainya memang cukup besar-besar gitu. Ya tadi karena marginnya langsung ditambahkan, atau kadang-kadang ada primary plus ada secondary adjustment-nya juga, sehingga secara nominal ya terkadang nilainya cukup material gitu ya kalau terkait dengan transfer pricing ini. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang transfer pricing di Indonesia. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat dan bisa menjadi insight buat para wajib pajak. Nah, jangan lupa juga untuk nonton video-video kita di YouTube ini. Video yang lain itu menarik juga dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe. Thank you.